Ya Allah. Ya Allah. Yosi ini anaknya nggak tahu polos, nggak tahu mauan. Oke pak. Ya sih, emaknya si paling pengen ini. Nah ini Kang Dedi. Nah ini Rian sama emaknya nih udah ngerembuk, sudah saling maaf-maafan, udah berdamai intinya Maya. Dia loncat-loncat tapi nggak apa-apa, ini masih ada yang Yo, Bang Sanjay People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Duet sampai mangkok. In here, always in here. Yo, ya. malam minggu nih. Malam minggu, malam yang panjang. Itu biar apa begitu? Biar nambah durasi aja. Oh iya, biar enggak durasi panjangan, panjang banget durasinya. Ya. Today sesuai janji yang kemarin tertunda kita akan nge-reaction DBM. Ya. Yang lebih banyak dari sebelumnya ya kan. Tapi sebelumnya diingetin dulu. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Karena bisa kita lihat juga ada banyak juga Santuy People baru yang baru nyangkut gitu ya akibat kejadian Yesi dan Rian. Oh, sebelum ke DBM nih ngomong-ngomong soal Yesi dan Rian, itu jadi keinget kan. Mereka udah berdamai ya Santuy People ya. Ini diposting langsung sama Meluncur. Nah ini di account TikToknya Yesi, ini diposting langsung nih. Ada caption, boleh disikatnya. Insya Allah kami berdua dan kedua belah pihak baik-baik saja. Terima kasih Bapak. Ini katanya sudah didamaikan, audionya kita mute karena ini lagu. Ini dari Yesi nih. Yesi, emaknya si paling pengen ini. Nah ini Kang Dedi. Nah ini Rian sama emaknya nih udah ngerembuk, sudah saling maaf-maafan, udah berdamai intinya Maya. Ini sepertinya akhirnya menemui titik case close. Jadi buat mbak-mbak yang kemarin dijadikan mempelai pengganti gitu. Mohon maaf Mbak, itu terlambat sudah kau datang padaku gitu. Udah selesai gitu case-nya gitu. Kalau mau dari awal-awal tuh, kalau mau pansos-pansosan. Ya sekarang kita langsung aja meluncur siap-siap ke DBM karena nanti kita akan ada live streaming di TikTok ya, meramaikan Santuy People. Jadi tolong dibantu diramein, dirusuhin. Enggak diramein gitu ya. Diramein pokoknya biar rame itu, tolong. Tapi Mang, ini kan yang upload si Yesi. Dari Rian Dono ada nggak? Ada dong. Oh iya, biar nggak senap-senap meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Dari Rian Dono juga ngeposting walaupun hati sakit tapi dihibur terus sama Kang Deddy Mulyadi Ceki Pebli. Play. Nah, ya. Nggak sekali dibelikan ini PR editing nih. Maunya bukan harus pegang utang Bang Emok. Nah, ya. Tuh dia cuma nunjukin ini kan. Yang jelas tadi suara nyokapnya Rian sama nyokapnya siapa namanya? Yesi itu Kang Deddy udah pada bencana-bencana, jadi udah clear ya, bisa bilang udah case close. Iya. Jangan selesai, ada lagi lah ya. Udah beres, jangan ada kelanjutan lagi lah gitu. Memang pengen tenang, nggak tenang juga sih. Pengen nggak fokus juga sih. Ya pokoknya pengen ada DBM sesekali lah gitu. Kalau masalah Yesi Rian kan belum DBM aja udah esmoni gitu kan. Esmoci gimana dong? Sekarang kita meluncur ke DBM yo. Semoga rame ya. Iya. Ini full DBM nih bisa dibilang nih. Deg-degan, takutnya kecil lebih bisa. Cek meluncur. Cus. Ini dia. Yes. Ya. Gimana ya, mau gimana lagi sih, requestan juga kan ini. Semoga aja viewsnya kecil lah. Jadi kita nggak usah gini lagi DBM lagi, tolonglah ya. Cara membuka dan memindahkan galon dengan mudah dan cepat. Dari caption aja memang udah ragu. Bikin mama mertua sangat bertepuk tangan padaku. Ntar dulu tepuk tangannya atau yang gitu. Nggak usah sok-sok positif thinking, dalam hati lu ngeribedin. Nah jadi belum mulai nih Ceki People. Play. Yosi bisa tolong bantuin. Nah gitu ya. Gitu ya, takut. Ini tangan berharga banget ya. Jadi biar kita pakai ini gegepan. Tuh kita tarik gitu ya. Nah gitu. Nah gitu ya. Masuk akal. Buka itu emang susah. Kadang aja memang pakai cutter ini kita pegang di sini ya. Sekarang Yosi putar botolnya putar ke arah sana. Arah sana gitu ya. Jadi aku tahan. Ya Yosi putar ya. Nah, ayo. Nah, gitu. Memang ini harus ya kadang-kadang memang nah, gitu ya. Oke. Kadang-kadang memang lu aja yang suka ngebingungin gitu. Konsepnya muter, tapi itu kan si ininya bisa lu puterin,
Kenapa galon yang diputerin? Itu sama kayak lu mau buka botol. Nih, aduh nggak ada botol lagi aja. Nggak gini, tapi gini. Tolonglah. Oke, cukup. Lagi Yosi. Susah kan, kagok kan pas mau di akhir kagok itu. Oke, tapi udah mungkin dia beset. Masalah, tapi aku udah siapin ya. Wow. Nah ini Itu apa itu? Nori. ada ini ya, kita masukin. Tali rapia. Oke, ya terus kita tarik ya. Yosi sekarang ya lagi. Bentar. Oke, cukup. Nah sekarang kita tarik ya. 1, 2, 3. Nah, Tumpah. gampang banget kan? Hanya ini tuh Ya temen lu aja ragu ngomong gampang gitu. Ragu temen lu juga ragu nih di sini lu gua nggak budek nih. 2, 3. Nah, gampang banget kan? Gampang. Temen lu aja ragu, partner konten video lu ragu. Lu Hanya ini tuh agak berat tuh, aku juga rada lagi nggak pengen angkat. Oke, terus kemudian ini apa troli ini? tapi coba kita ikat dulu ya, jadi biar gampang keangkat ya. Oke ya. Oke, Yosi tolong bantuin dari sana, aku dari sini ya. Oke. Oke, hap. Jadi biar nggak sakit pinggang. 1, 2, 3. Nah, oke mantap ya. Oke. Sekarang kita dorong ya. Oke. Nah ini kan nggak bisa ya, kena itu ya. Jadi kedorong dia nggak mau. Jadi kita harus tarik, kita udah siapin buat penariknya pakai magnet neodymium ya. Pakai taruh besi di rodanya ya. Nah gitu, magnet. Kemudian kalau kita mau tarik ya. Ya, oke, Yosi dorong, aku tarik ya. Oke, Pak. Siap. Ya nggak bisa ya. Ya udah lah ya. 1, 2, 3. Nah, oke, siap. Dorong. Oke, waduh. Terus baru ini kayaknya. Nah, oke, kemudian aku naik dulu Yosi ya. Oke, Pak. Oke, ya siap. Dorong Yosi. Ya Allah, kenapa harus naik? Ya Allah. Ya Allah. Yosi ini anaknya nggak tahu polos, nggak tahu mauan. Oke pak. Yosi kasih tahu Yosi, bapaknya. Siapa tahu ini loh apa asisten rumah tangganya. Ya iya kasih tahu Yosi, bapak mohon maaf, bapak mendingan bobo aja. Yosi yang ngurusin ini galon daripada mesti dorong bapaknya juga ngikut naik, kan bapak berat. Aku tadi mikirnya dia naik tuh mau lewat Mang, jadi biar dia yang dorong gitu kan. Ternyata tidak. Dipikir otopet, anjir si bapak. Ya, 1, 2, 3. Hup. Nah, ada ininya nggak? Oh iya. Ya. Nah, oke, udah. Nah, sekarang kita, ini caranya tuh gini. Ini kan ada ini, jadi gampang loh kita nariknya. Wow. Iya kan? Super duper gampang. Iya. Tangan lu kebeset tali rapia, bye-bye anjir. Apa ini bawah? Dispenser galon bawah kita masukin. Dorong aja ya. Nah, sekarang itu kan ini udah ada kopi dalam gelas. Sekarang kita kan mau Ya salam. cek dulu kuat nggak Ngeri jatuh anjir. ya? Oke, cukup kuat ya. Terus kita masukin air yang panas. Masuk nggak ya? Coba lihat. Semoga. Oke. Lu ragu kan, makanya lu pegangin lagi bawahnya. Lu ragu kan. Bye-bye mau ngegimik bye-bye itu anjir. Yesi itu kali ya. Yosi kayaknya yang megang itu. Mantap. Kan panas Oke, ya? Filmnya sekarang kita harus pindahin ke meja. Yosi paham nih, ini kalau bapaknya nih ide konten gelasnya ketumprang pecah, gua juga yang beresin gitu. Oke, ini cukup kuat kayaknya. Mantap. Kayaknya. Nah, oke, siap ya. Nah, oke, Yosi bisa tolong tahan ini, dikit, tahan ya. Nah, ini aku tekan ini untuk buka. Nah, oke, buka. Dan ini dia kopi papa mertua siap disajikan dengan air galon. Oh, ini papa mertuanya. Enggak, DBM nih jujur lu sekeluarga nggak ada yang simpel gitu gitu pemikirannya. Pola pikirnya nggak ada yang lurus-lurus aja gitu. Ini bapak mertuanya. Pak, bapak. Kalau aku baca dari captionnya Mang, kan bikin mama mertua sangat bertepuk tangan kepadaku, berarti anaknya dong. Tapi di videonya ternyata papanya yang bikin. Iya, dia panggil istrinya mama mertua juga. Emang udahlah, usah kayak gitu dah. Mama kalau lewat tahu rumahnya memang lewat memang jeglegin listriknya biar gak usah syuting anjir. Kan pakai HP. Gitu.
Iya, biarin gak ada internet, wifi, gak ada kayak gitu-gitu. Lagian gini loh, Nyo. Ini kan bisa. Semua proses ini dilakukan di sini, gitu. Iya. Kita beli galon, nggak dari bawah, dari depan, nggak kita bawa dulu ketutup sampai yang deket tempatnya, buka, cruk gitu langsung. Jadi nggak perlu ada adegan didorong-dorong pakai troli kayak naik otopet si bapaknya gitu. Si Yosinya nggak perlu buang-buang waktu, dia bisa produktif dengan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Dia bisa mewarnai, melukis, menggambar segala macam. Bapak ini, aduh, sangat tidak efektif dan efisien gitu. Tolong Bapak. Tapi memang kalau misalnya Yosinya ini digajinya itu per jam seperti di luar negeri, itu dia bisa beruntung loh. Beruntung Nyo, TBC Nyo, batin Nyo. Kayak seberuntung-beruntung seluruh negerinya kayak aduh, ini ngapain pakai tali, mau buka galon bawa tali rapia sama itu tuh apa troli gitu kan. Tukang galonnya suruh mang dropin di samping dispenser, beres. Gak apa-apa di depan. Terus botang tali rapia gitu. Terus dan ini kita ini susah ya, ini nggak bisa ya. Terus pakai magnet canggih segala macam buat ngangkat troli. Gak kepake, talinya putus. Itu baik-baik tangan lu kebeset tali rapia. Next aja Nyo. Next. Nih Nyo. Iya. Next ya. Captionnya udah kayak gitu kan. Bacain sono. Bikin nasi goreng es krim yuk. Es krim. Mungkin jadi creamy, Mang. Nasi goreng susu gitu, nasi goreng krim gitu. Enggak. Es loh. Es. Hari-hari sapi juga tahu Nyo, es itu dingin Nyo. Ceki people. Boleh. Yuk kita olah es krim buat dikasih ke pacar sah suami dari mama mertuaku. Pertama-tama kita cetak dulu es krimnya pakai cetakan khusus es krim yang bentuknya bulat kayak gini ya. Kalau udah dicetak, kita simpen dan susun di atas loyang. Nah kalau udah es krimnya mau aku sisihin dulu. Udah itu aku mau lanjut tuangin minyak ke wajan. Kalau minyaknya dirasa udah panas, di sini aku mau nasi ini? Nasi beku ya? Nasi lu bekuin? cetak, kita simpen dan susun di atas loyang. Nah kalau udah es krimnya mau aku sisihin dulu. Udah itu aku mau lanjut tuangin minyak ke wajan. Kalau minyaknya dirasa udah panas, di sini aku mau tuangin beberapa kuning telur calon anak ayam. Setelah itu aku juga mau tuangin es krim nasi yang udah dibentuk dan sempat disisihin tadi. Kita gabungin sama calon anak ayam tadi ya. Nah di sini pokoknya telur sama nasinya kita aduk-aduk sampai mereka ngerasa kepusingan. Kalau udah pusing di sini gak usah telurnya pusing, gua juga pusing ngelihat kelakuan lu. Nasi dibekuin, Nyo. Ya salam. Mungkin ya salam. Biar lebih awet. Gak usah mungkin Nyo. Gak usah mungkin nih, orang duitnya banyak Nyo. Tinggal beli, nggak sempet bikin, beli ke warung depan nasi goceng tuh sebungkus. Aku mau lanjut tuangin putih telur yang udah sempet aku pisahin tadi. Setelah masuk semuanya, di sini aku mau lanjut bikin pusing mereka. Dia mah sering gitu, dipisah ujung-ujungnya di satu. PHP anjir. Soalnya mereka kesenengan gitu loh dibuat pusing. Yuk kita lanjut. Di sini aku mau pecahin satu buah telur asin. Kan gua kaget ya, kosong telurnya, nggak taunya telur asin. Aduh anjir. Tapi nggak jadi karena ternyata dia udah mateng. Jadi aku ambilin bagian kuningnya aja ya. Dan simsalabim, ini dia kuning telur yang udah aku pisahin. Lalu aku mixer telurnya tapi dia loncat-loncat. Tapi nggak apa-apa, ini masih ada yang Nyokan itu kotor mejanya Nyo. Tapi dia loncat-loncat. Bukan loncat-loncat, dianya aja nggak ada otak. Mau pakai mixer, mangkoknya begini. Yang di mixer benda semi padat. Apa sih arahnya, mau kemana? Itu kan jadi berantakan Nyo. Udah dilap lagi. Mana enak coba nanti tangan kita duduk di meja gitu, lengket ada telur asin gitu nempel, nggak enak Nyo. bertahan di dalam mangkok. Setelah itu aku satuin ke teman-teman telur yang lainnya. Kalau mereka semua udah berteman baik dan menyatu kayak gini, di sini lanjut aku mau tambahin mereka temen, yaitu sosis, kemudian bakso yang aku susun di atasnya. Di sini aku susun sosis sama baksonya sampai penuh ya di atas telur tadi. Kemudian aku susun beberapa caisim supaya teman mereka makin banyak. Oke, ini dia hasilnya, udah bagus banget
kan. Setelah itu aku pengen banget nih mereka bersahabat dengan baik. Jadi aku satuin lagi deh mereka semua. Pokoknya kali ini diaduk-aduk semuanya sampai merata dan mereka tidak terpisahkan ya. Kalau udah di sini aku mau tambahin nasi putih suci bersihnya buat diaduk-aduk lagi sama yang lainnya. Soalnya nasi yang di awal tadi masih kurang ya guys. Setelah itu sama nasi kucing aja banyak nasi kucing. Yo tadi cuma 5 cup cut. Aku pikir wah ini orang mau mengurangi karbo kali ya, full protein. Ujungnya setumpak juga nasi gitu kan. topping sosis, bakso dan cai. Nih kalau step SS tadi nggak usah dipakai juga jadi nasi goreng bener percaya. Sumpah Mamang pernah masak nasi goreng. Ada cup SS. Di sini aku tambahin juga deh. Gak lupa di sini aku tambahin cabai supaya look mereka jadi lebih berwarna gitu loh. Nah, supaya rasanya enak, di sini gak lupa aku tambahin penyedap kayak gini ya. Setelah itu aku aduk-aduk kembali supaya bumbunya bisa merata ke semua sisi. Nah, kalau udah di sini aku mau bikin kolam di tengah-tengah nasi kayak gini. Kalau udah aku mau pecahin satu buah calon anak ayam yang ternyata dalamnya kembar. Setelah itu aku lanjut aduk-aduk dan aku satuin lagi sama yang lainnya ya, diaduk-aduk semuanya sampai benar-benar merata. Oke, sip. Di sini karena udah semuanya teraduk secara merata, aku mau masukin nasinya ke cetakan bintang kayak gini. Kalau udah aku mau simpan di cup. Lalu supaya tampilannya lebih cantik, di sini aku mau tambahin beberapa potong mentimun dan beberapa potong tomat. Oke guys, selamat menikmati. Kan es krim ya Mang ya, mungkin buat icip-icip doang gitu atau nyemil gitu Mang. Nasi goreng nyo. Enggak es krim, nasi goreng nyo. Sejak kan nasi goreng es krim. Sejak kapan es krim keluar dari penggorengan nyo? Nyo ini kan tujuannya nasi goreng ya, udah makan berat buat kenyang ya gitu. Iya. Ini kayak begini mau perlu berapa bungkus begini Nyo? Yang ada lu kenyang sampah numpuk plastik tuh. Ya, mungkin mau dibagi-bagi Mang. Si Nyonyo mah dibagi-bagi ke orang-orang ngeliatnya kayak thank you, makasih gitu. Kan tujuan bagi-bagi makanan biar orangnya kenyang juga Nyo. Mana kenyangnya Nyo segitu Nyo? Kenapa nggak pakai mangkok bulut aja cetaknya, ngapain mesti bintang segala teh anjing lah, pusing. Biar cakep. Cakep lu dandan aja sono cakep lah, nggak usah masak anjir. Pusing. Udah lah terserah, next aja. Next ada ini, kalau lagi gabut bikin hal ini aja. Kalau lagi gabut istirahat udah ya. Kalau lu gabut istirahat ya, capek gua bikin ceki-ceki people. Play. Hai guys, kalau kalian lagi gabut, kalian bisa cobain resep yang satu ini. Buat yang mau tahu cara bikinnya kayak gimana, yuk langsung aja kita. Enggak lu. Nih Nyo, gimik kan mentega diparut bukan apa-apa, parutannya lengket. Bisa cobain resep yang satu ini. Itu buat yang mau kayaknya tahu biar cara ini bikinnya Bang, kayak gimana, yuk kalau mau dilelehin kita mulai. biar gampang lelehnya. Ya elah Nyo, nggak akan beda sejam Nyo, diparut sama nggak diparut juga leleh juga Nyo. Ya elah paling berapa second. Masalahnya nyuci paru dan lengket kena mentega Nyo. Santuy people si Nyo kenapa sih ini anjir? Tidak mendukung Mamang kali ini. Tadi aku udah parut mentega. Kemudian parutan menteganya ini aku mau masukin ke dalam saucepan kayak gini. Kalau udah tinggal kita nyalain kompor dengan api sedang. Kemudian kita tunggu sampai menteganya ini mencair guys. Sambil nunggu menteganya cair, di sini aku mau geprek dulu 2 butir telur yang ternyata isinya ini kembar guys. Udah gitu si telurnya ini tinggal kita ulek aja sampai semuanya tercampur merata. Imron, kulitnya tadi masuk Imron, lu ngegeprek sembarangan, kulitnya masuk. Nih. Di sini aku mau geprek tuh, ini kulitnya masuk Imron, nggak lu tarik gitu, bukan apa-apa. Gua ngerti rasanya makan telur dadar, kres alah anjir kulitnya ke bawah. Gua ngerti Imron. Dulu 2 butir telur yang ternyata isinya ini kembar guys. Udah gitu si telurnya ini tinggal kita ulek aja sampai semuanya tercampur merata. Oke, kalau udah aku mau pindahin telur uleknya ke dalam wadah yang lebih besar. Tapi karena jadinya sedikit, jadi aku mau tambahin lagi. Nggak ngaruh disaring, ini bukan es jeruk. Nyo, sumpah pengen aku ulek nih biji matanya, anjir emosi anjir. Kan tadi kan apa dia tahu, lagi? dia mau tahu. Ngebela apa lagi? Dia tahu apa? Dia tahu kalau biji apa sih namanya kulit telurnya masuk. Jadi saring gitu. Gini.
kulit telurnya masuk kan akibat ulah dia sendiri. Telurnya tak peces gitu. Ngapain diketrok palanya gitu nyoh. Terus dia kalau dia punya yang namanya nih gelas takar tai babi apapun ini, dari awal aja pakai ini. Ntar nih si ulekan tadi tuh kan bakal ngulek cabe biasanya bumbu, bau amis. Siapa yang mau nyuci? Mbak Yosi, kasihan nyoh. Lagi 2 butir telur. Di sini telurnya kita kocok lagi, kemudian sisihkan dan lanjut ke menteganya yang udah cair ini guys. Karena kurang banyak, jadi aku mau tambahin lagi sedikit minyak goreng, kemudian kita panaskan. Kalau udah panas, tinggal kita tuang aja telurnya. Di sini aku sambil puter-puterin pakai sumpit biar bentuknya lebih lucu gitu. Jangan lupa dibalik. Kalau udah, tinggal kita angkat aja. Nah, telurnya jadi kriwil kayak gini guys. Sebelum kita eksekusi, tunggu minyaknya turun ya guys. Nah, sambil nunggu, di sini aku mau keluarin dulu 2 mangkuk nasi di atas daun pisang kayak gini. Kemudian nasinya aku mau pipihkan pakai alat yang satu ini guys. Biar makin tertutup rapat, di sini aku pakai tang juga ya. Setelah kita pipihkan dan diamkan 10 menit, ternyata Barunya sumpah nyok ngeliat nasi digepein pakai alat press anjir. Baru nyok. nasinya ini malah nempel ke alatnya guys. Ya Harusnya iya. sebelum Lu olesin minyak dulu. Lagian ngapain pakai begituan sih? Biar apa sih nasi digepengin biar apa sih? alatnya ditutup, atasnya itu dilapisi daun pisang juga. Tapi nggak apa-apa, nasinya ini tinggal kita ambilin aja, kemudian simpan di wadah. Terus aku pindahin lagi ke daun pisangnya dan tutup, lalu bungkus menjadi timbel kayak gini guys. Bagian ujungnya kita lipat dan kunci dengan tusukan gigi. Buat apa alat press? Nggak sekalian nasinya masukin ke plastik, taruh di bawah ini mesin gilingan aspal, tahu nggak, setum, mobil gilingan aspal tuh setum, taruh di bawah setum tuh biar nempel sama aspal sekalian anjir. Udah gitu, biar nasi timbelnya lebih anget, di sini aku mau kukus sambil ditambahin es batu kayak gini. Oke guys. Gua tahu arahnya lu mau kukus mau pakai air, kenapa nggak dari awal jadi air aja gitu dituangin? Kenapa harus es? Lu kekurangan air ngomong, gue beliin. Tadi bapak lu gue liat masih ngisi galon baru gitu. Dia tuh ngarahinnya aku tahu pakai es. Kenapa pakai cuma minyak? Itu kan nanti esnya akan meleleh jadi air juga gitu. Iya. Dari awal aja air gitu. Air, setum. Kalau udah, kita lanjut lagi ke telurnya ini yuk. Di sini telur kriwilnya aku mau potong-potong aja kayak gini, kemudian aku mau celupin ke dalam tepung basah. Setelah terbalur merata, di sini aku mau pindahin ke tepung kering. Kita balurin sambil dikibas-kibaskan kayak gini ya guys, biar hasilnya keriting kayak gini. Kalau udah nih, step paling Telur crispy penting ya? ini tuh minyaknya harus panas banget. Setelah ditepungin, tinggal kita goreng enak aja. kayaknya Lalu ya. goreng sampai matang, kering golden brown kayak gini. Tuh kan, hasilnya jadi keriting dan pastinya super crispy guys. Tenang guys, perjalanan belum usai. Di sini aku mau tumis dulu bawang ungu, bawang baik dan cabai merah keriting. Kalau udah matang dan harum, Ya tinggal salam dimasukin nasi aja timbel yang udah goreng. dikukus tadi. Nasi goreng nggak perlu ditimbel-timbel dipakai mesin press. Dari awalnya aja langsung dikasih. Ada vitamin C nggak sih? Ada. Emang kayaknya energi Mamang terkuras. Kita mau live streaming begini-begini. Udahan aja deh, langsung baca komen aja lah, apa namanya? Belum dong. Kemudian kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk seasoningnya di sini cukup tambahin aja penyedap rasa dan kecap manis secukupnya. Kita aduk-aduk lagi sampai nasinya berubah warna coklat kayak gini guys. Biar lebih berwarna, terakhir aku tambahin irisan bawang daun kayak gini ya guys. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau dirasa udah pas, tinggal kita sajikan aja di piring. Itu Kasih sih masuk enak telur sih kayak crispy. telurnya. Bodoh Asli, amat guys, enak. Enggak, walaupun udah nextnya aja lah, pusing anjing, intermezzo aja lah langsung. Nextnya. Next. Ini Nyok, kita ke intermezzo dulu aja Nyok. Mamang baru ngeliat 2 tadi berturut-turut apa 3 gitu, 2 ya. Asam lambung naik nih, 1 people nih ya. Lagi ngunyah obat ini. Asam lambung naik. Kesel gak sih? Penyakit, mencari penyakit. Udahlah, nggak usah ditonton, biar bisa kecil, nggak usah bikin begitu lagi. Kalau gedenya jadi beban gitu. Nih, Nextnya. sikatnya ada apa nih? Keringin pakai koran Bunda katanya. Ini intermezzo dulu aja lah, Bunda Kora sama Ipan Gunawan ngomong apa tahu, nggak ngerti caki-caki people lah. Play. Keringin mukanya. Jangan pakai handuk, pakai koran, bodoh. Anjing. Keringin mukanya. Tapi Bah,
Tapi Mang setauku emang kalau misalnya cuci muka itu emang nggak boleh pakai handuk dikeringinnya. Ya karena banyak bakterinya kalau nggak salah tuh. Pakai tisu. Iya pakai tisu. Tapi salpoknya tetap ketahan di viewers aslinya di 79.000, kemarin kan sampai 200-300 kali 500 gitu ya. Mau apa satu people Mamang sambil ngunyah obat ini ya. Obat ini asam lambung. Polisilit namanya. Iya dong, kalau disebutin gak enak dong brand dong. Oke. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Nyo. Ya. Ini Nyo, kemarin ada salvok sedikit. Ini kita masih intermezzo ya, Mamang masih belum siap ke DBM lagi. Intermezzo. Tim Brasil kan kalah sama Kroasia. Kroasia di adu penalti. Nah ini ada yang mencocokologi. Penyebab tim Brasil kalah adalah ketika panitia atau kayak gimana sih? Yang didatangin sama kucing di Qatar gitu. Dan dia ngebuang kucingnya katanya kurang kurang ramah gitu ya. Kayak gimana sih kayak people? Play. Ini penontonnya pada syok karena kucing yang tadi itu dikenal sebagai kucing pembawa keberuntungan katanya di Qatar gitu kan. Yang pada akhirnya netizen pada mikir kayak gini nih, kayak Sam Afriye komennya boleh disikat Nyo. Disumpahi kucing sedunia. Iya disumpahin kucing sedunia deh. Bahkan kalau aku nggak salah dengar ini ya mohon maaf kalau salah juga ya. Katanya Inggris tuh kalau jadi juara mau ngadopsi kucing-kucing yang ini yang ada di pokoknya di lokasi tempat ini deh untuk Piala Dunia gitu katanya. Tapi kucingnya lucu tau Mang. Lucu ini untuk hitungan kucing mah pendiam gini nggak rusuh gitu. Iya terus kayak mukanya ganteng sih. Terus aku nggak ngerti Nyo, cara seperti ini sebenarnya sakit gak sih Nyo buat kucing Nyo? Digituin. Kalau yang di leher sih enggak ya harusnya ya. Karena nyokapnya juga begitu kan. Iya, cuman gitu. Kalau yang di punggung aku nggak tahu. Kalau aku sih ngebayangin ya biasa gini aja dari bawah aku megangnya gitu pasti. Iya sih, sama-sama kepegang juga kan. Kalau emang dia tadinya jijik atau apa gitu kepegang, misalnya mau jijik mau megang gitu, ya tapi kepegang juga. Jadi sama-sama. Atau minta tolong aja orang gitu. Karena kita miara kucing juga sih, jadi ngerti gitu ya. Dan intervention udah cukup, obatnya udah habis, Mamang seperti udah siap melawan DBM gitu. Tapi kasihan Mang. Apa tuh? Kucingnya mukanya kaget gitu begitu habis sampai ke bawah tuh. Ini kaget karena nggak dengar teriakannya nggak sih? Enggak. Makanya kucingnya langsung begitu tuh. Enggak, coba dari tuh. Tuh, karena teriakan Nyo, kagetnya mah Nyo. Makanya dia ngeliat ke arah yang teriakan gini. Udahlah kita meluncur ke DBM. Cus. Masih soal DBM lagi, Mamang masih mencoba melawan. Ada caption. Punya stok banyak banget bahan makanan ini, enaknya dibikin ini aja yuk. Daripada lu punya stok banyak DBM nih, buat DBM doang nih ya, stok makanan banyak, lu sumbangin aja biar berkah gitu. Kepada penonton-penonton lu yang setiap habis nonton konten lu beli obat-obat. Kayak gue contohnya tadi obat asam lambung gitu kan ya. Ada yang beli obat penurun darah gitu, biar gak darah tinggi gitu. Ada yang beli obat kolesterol gitu ya. DBM sumbangin. Cek people. Play. Di rumah aku kebanyakan bahan yang kayak gini, jadinya aku bekuin biar nanti dia tahan lama ya guys. Tapi biar nanti dia tahan lama banget, jangan lupa digoreng dulu pakai minyak panas dan juga api panas ya guys. Nah kalau udah di fry kayak gini, jangan lupa diputer-puter. Tapi karena aku keasikan muter, akhirnya dia hilang guys. Karena yang sumpah Nyo, demi aku kenal sama orang yang doyan masak. Belum pernah Nyo namanya mentega atau butter atau margarin atau apapun itu tai anjing dimasukin ke cetakan puding, belum pernah Nyo. Di rumah aku ini makan cetakan puding yang kayak gini jadinya menteganya jadi beruntil-beruntil begini pinggiran karena ngikutin cetakan puding gitu. Karena gini, berarti dia niat dong masukin dulu ke cetakan puding. Tek. Enggak dilelehin dulu Mang. Enggak, itu mah dimasukin. Enggak, karena dia kalau dilihat dari teksturnya halus gitu tuh pasti dilelehin dulu. Kayak ini, kayak lilin, dilelehin dulu baru nanti pas waktu masih apa? Oh kayak agar, kayak bikin agar gitu. Iya. Itu dilelehin dulu buat apa? Pertanyaannya. Buat apa Nyo?
Biar halus, biar mulus. Kan bisa dari bungkusannya, kalau mau dipakai dari bungkusannya langsung bisa Nyo. Buat apa dilelehin, dilelehin lagi? Gak bisa Mang. Kalau misalnya dari bungkusannya dia kayak berbenjer gitu. Enggak, dipakai masak kan bisa dari bungkusannya. Enggak iya. ada tuh Mamang seumur-umur beli mentega enggak ada. Lelehkan dulu, masukkan ke cetakan dulu, lalu masukkan ke kulkas sebelum digunakan. Enggak ada kalau kayak gitu-gitu yang masak-masak pakai butter, pakai mentega udah enggak akan sukses. Biar tahan lama katanya. Emang kalau nggak dilelehin bisa tahan lama? Nyok, mau dikeretak lehernya Nyok? Lanjut Mamang. Oke, ya lanjut. Aku bekuin biar nanti dia tahan lama ya guys. Tapi biar nanti dia tahan lama banget, jangan lupa digoreng dulu pakai minyak panas dan juga api panas ya guys. Nah kalau udah di fry kayak gini, jangan lupa diputer-puter. Tapi karena aku keasikan muter, akhirnya dia hilang guys. Karena yang tadi tuh minyak beku. Kalau minyaknya udah panas, jangan lupa masukin beberapa ekor pete yang warna hijau coklat kayak gini ya guys. Kalian bisa hitung nggak kira-kira berapa mata yang ada di pete ini? Karena nggak peduli, gua nggak peduli mau ada mata, kayak mau mata ikan terserah, mau petenya mau apa terserah, yang penting lu cepet selesai. Gue mau baca komen, gue malah streaming cepetan. Di sini aku nggak mau petenya terlalu panas, jadi mau aku mandiin dulu pakai blok es batu yang udah aku pecahin. Lu mau bikin pete ya, rebus? Nah kalau udah di sini aku mau bikin Elsa Frozen karena aku suka es batu guys, tapi ternyata aku gagal jadi bentuk bulat kayak tadi aja ya. Nah di sini kalian gak usah nyalain api karena di sini petenya biar dia beku kayak Olaf ya guys. Kalau dia udah membeku dan meriang kayak gini, jangan lupa digunting-gunting biar nanti nggak kesusahan ya guys. Oh iya, di sini aku bagi jadi 3 bagian. Nah kalau udah dibelah 2 kayak gini, biar nanti aku bisa cek kira-kira ada penghuninya nggak ya guys. Kalau udah dicek, jangan lupa direbus lagi karena tadi tuh kurang matang guys. Jadi aku rebus kayak gini ya, buat nanti tingkat kematangannya. Karena terus fungsinya es batu itu apa sih Nyo? Aku cuma salfok habis digoreng, habis itu direbus. Petenya udah matang, jangan lupa di sini aku udah siapin cabai merah, bawang putih dan juga beberapa cabai rawit domba. Nah di sini tambahin juga minyak sayur sedikit aja ya guys. Oh iya, buat kalian yang salfok, kali ini tuh aku pakai Food Magic Chopper CH200 dari Metochiba. Yang di dalam satu setnya terdapat muk ukuran 2 liter dengan 3 mata pisau dan juga muk ukuran udah atuh penjelasannya udah atuh, ini udah gambarnya udah meluncur ke udang udah anjir. 700 ml dengan 2 mata pisau yang super duper tajam banget loh guys. Food Magic Chopper CH200 ini memiliki mesin berteknologi tornado power loh, dan juga memiliki 2 pengatur kecepatan. Dan yang paling pentingnya banget, ini tuh low watt loh guys, hanya 300 watt. Oke deh guys, sekarang kita balik lagi. Kalau tadi bumbunya udah halus, jangan lupa aku tumis. Kalau udah dia setengah matang, tinggal masukin udang yang udah aku kupas dan juga pete yang udah aku bentuk jadi bunga flamboyan kayak gini ya. Kalau semuanya udah mateng, jangan lupa siapin nasi putih. Nah di sini tuh jumlah nasinya ada 13.745. Jangan lupa dicetak jadi bunga melati kayak gini ya. Oh iya guys, biar terjamin keasliannya, di sini mau aku cetak pakai cetakan bunga. Nah ini tuh cap biar nanti pertanda kalau dia asli ya. Kalau nggak sesuai ya, lu mau ngecap dengan maksud bakal kebentuk, ternyata enggak ya, jadi cuma tempel-tempel doang, gimmick-gimmickan doang ya, formalitas ya. Bikin nasi goreng, ini arahnya mau nasi goreng Nyo. Ya udah dicetak estetik kayak gini, jangan lupa dihancurin ya, karena aku anaknya estetik banget. Jadi apa-apa harus banget dibentuk duluan kayak gitu ya guys. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata kayak gini. Kalau udah tinggal kalian tambahin penyedap rasa, MSG, wortel dan juga potongan sosin. Oh iya guys, tahu nggak? Ternyata mama mertua aku berubah pikiran. Dia nggak mau nasi yang dicetak bulat kayak gini, dan juga dia nggak mau nasi petenya. Jadi si petenya aku ambil satu-satu kayak gini sampai nggak ada petenya ya. Di rumah aku siapa sih namanya dia? Kan lu lagi banyak bahan makanan nih, mau dimasak nih, ngobrol dulu mama mertua, hei babi gitu, mau makan apa gitu. Jangan lu nggak usah ngide-ngide terus ujung-ujungnya kan nih mama mertua makanan, mama nggak suka pete gitu. Tapi kan masih bau nggak sih? Meskipun udah diambil-ambilin petenya, iya kan? Nggak tahu lah, mamamu tuh disumpel hidungnya tahu lagi nggak bisa nyium bau atau pakai sakit apa tahu lah, terserah gitu. Ujung-ujungnya nih pete ini, terus tadi segmen petenya udah mau banjir gitu, buat apa ujung-ujungnya gitu kan? Mamang udah bilang enak lagi.
Apalagi udah, nextnya lagi masih cukup, kurang. Satu lagi Ya deh. salam, nextnya Nyo lah. Next. Nyo, Ya. las lah inilah ya Nyo, udahlah nggak usah banyak-banyak anjir, Mamang pusing kalau kayak gini tuh, kita belum live streaming gitu kan. Suka sakit kepala Mamang tuh kalau ngeliat DBM lama-lama. Ini santai people request. Viewsnya kecil mah nanti gak akan gue eksekusi lagi DBM kayak begini, satu-satu aja lah aja cukup. Ini ada lagi nih, tips menghilangkan bau tempe pada tempe. Tolol, anjing lu parfumin anjing, ceki-ceki people. Play. Hai guys, kemarin anaknya mama mertua aku protes. Katanya kenapa sih tempenya bau tempe banget? Aku bingung lah, ya iya dong kan tempe, ya pasti bau tempe dong. Tapi sebagai menantu mama mertua yang baik, aku Anaknya mama mertua berarti laki lu ya, gini buat suaminya si Imron tempe ini nggak tahu aku siapa. Kalau lu sekiranya gak doyan tempe mah ya udah ngomong aja aku nggak suka tempe gitu. Jangan tempe kok bau tempe. Lu cuci mah pakai molto gitu, dicucinya gitu biar wangi, pakai doni gitu. Ngarepin apa dari tempe? Ngarepin bau apa dari tempe gitu? Kenapa? Kok tempenya bau tempe banget? Iya emang tempe. Nyo tempe. Anjing, lanjut lagi. Lanjut. Aku tuh nggak berani ngelawan guys. Akhirnya aku cari cara biar tempenya nggak bau tempe. Ya udah langsung aja kita ke step pertamanya. Nah ini tuh tempenya aku cuci dulu pakai daun tanaman yang ada di tempat cucian. Lanjut tempenya kita angkat dan keringin pakai tisu kayak gini berlapis-lapis sampai airnya kering. Udah gitu aku susun di atas piring yang rapi ya guys. Kenapa tempenya harus dirapihin? Karena posisi menentukan prestasi. Setelah itu lanjut aku langsung masukin tempenya ke dalam microwave kayak gini. Oke, setelah masuk langsung aja aku microwave sekitar 2 menit aja. Aku baru tahu ternyata tempenya di dalam microwave itu muter-muter kayak gini guys, lucu ya. Gak, lu jujur sama gue, ini microwave punya siapa? Jujur, lu gak mungkin kalau lu beli sendiri lu kagak tahu kalau di microwave itu dalamnya muter-muter. Ini punya siapa nih? Jangan mentang-mentang lu punya followers banyak terus maling-maling microwave nggak mau ngaku lu anjir. Nah udah 2 menit langsung aku buka microwave-nya, kemudian aku keluarin, tapi hati-hati piringnya agak panas ya guys. Setelah dibiarkan agak dingin, langsung aja aku potong-potong tempenya kayak gini. Dan ingat ketebalan tempenya harus sama dari ujung ke ujung ya. Nah jadinya kayak kartu gaplek kayak gini. Udah gitu aku mau siapin air panas, kemudian aku kasihin garam bata 4 biji. Dicelup-celup, disiram-siram, kita tunggu sampai garamnya larut. Tapi sebelum habis aku mau tambahin dulu 2 batang serai yang udah digeprek dan 2 lembar daun salam. Asin banget gak sih Nyo? 4, aduh. Setelah itu langsung aja kita masukin tempe yang udah dipotong-potong tadi. Kita biarin sampai garamnya menyerap. Udah gitu langsung aja kita angkat ya. Setelah ditiriskan dan air rebusannya turun, langsung kita goreng di minyak yang super panas. Nah kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini, langsung kita angkat. Setelah itu kita bikin bumbunya. Di sini aku pakai cabai rawit. Salpok banget itu. Apa cobek apa sih namanya Zulope? Iya cobek. Bawang ungu sama tomat setengah biji, langsung aja aku masukin ke dalam chopper, dikasih sedikit minyak. Kita giling sampai bumbunya super. Kan gini. Pertama kalau mau ngumpulin gitu doang mah di piring juga bisa ya. Kan gini angkat gini tuh berat ya cobek kayaknya. Lu mau pamer lu punya cobek lope udah gitu doang gitu. Terus sebenarnya aku mau pamer tapi aku nggak mau ngudek gitu, capek gitu. Maksudnya arahnya ke situ. Iya, kayaknya takut rusak Mang, kayaknya Mang. Pamer. Cobek lopenya. Pamer cobek lope anjir. Super halus, maaf ya guys, ini tuh choppernya loncat-loncat karena meja aku baru, jadi masih licin-licin gitu. Mantap, teksturnya udah pas banget buat dijadiin bumbu. Lanjut di sini aku mau potong-potong pakcoy, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Lanjut setelah itu kita potong-potong tempe yang tadi udah digoreng, dipotong kayak gini ya guys. Udah nggak sabar, pasti anaknya mama mertua seneng. Kalau dari awal dipotong begini emang nggak bisa digorengnya? Bisa Bisa kan? bisa. Lebih meresap malah lebih kering ya. banget makan tempe. Kalian aja di awal gorengnya tuh balok-baloknya aja gitu, dipotongnya di akhir. Yang ini, oke guys, setelah itu langsung aja kita tumis bumbu yang tadi udah dicopper, masukin tempe dan pakcoynya, kita aduk-aduk sampai pakcoynya agak layu. Selanjutnya langsung aja aku mau tambahin 1 porsi nasi putih. Nasi goreng kita lagi. aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya aku mau tambahin 2 butir telur, langsung aja kita ceplokin di atas nasinya. Kita pecahin kuning telurnya. Nah udah pecah langsung aja aku aduk semua sampai merata dan telurnya kering. Udah gitu aku mau kasih kecap secukupnya. Jangan lupa kasih garam dan penyedap juga. Oke guys, ini dia nasi goreng tempenya. Udah jadi, enak banget, seger banget. Pokoknya kalian harus coba, dijamin ketagihan. Semoga berhasil. Di awalnya kan arahnya tuh mau ngasih tips ngilangin bau tempe.
pada tempe. Endingnya lu nggak jelas juntrungannya. Ada laki lu, oh iya sudah tidak bau tempe lagi. Kagak, lu cuma nasi goreng tempe aja gitu. Gimana sih? Resep DBM gimana? Gimana? Aku kadang bukan yang nggak mau banyak DBM gitu Nyo. Kayak pusing aku tuh sama keribetan duniawi itu kayak suka nggak tahan gitu. Puyeng sendiri di sini tuh kayak digencet gitu, pala aku tuh kayak digencet sama mesin press gitu. Kalau dengan keribetan itu jadi nggak tolong Nyo gitu lah. Dikondisikan gitu. 1-2 aja udah cukup gitu. Kayak gini. Akhirnya aku nggak dapet cara ngilangin bau tempe pada tempe. Ujung-ujungnya aku dikasih nasi goreng gitu kan, kayak apa arah tujuannya gitu. Kita masih mau live streaming sampai jam 2-an ini gimana nih? Tolonglah anjir. Berarti dari sini Mang kita tahu satu hal. Apa? DBM ini kayaknya doyan nasi goreng. Lebih ya kan? Iya. Apa ya? Lebih ke bukan kita tahu satu hal, bukan DBM ini doyan nasi goreng, lebih ke kayaknya kita tolol. Kayak gini kita yakin. Memang jadi ngerasa tololnya, sumpah ini kayak tolonglah gitu anjir. Yang biasanya beropini keren nih memberikan plot twist yang sekiranya bakal keluar gitu kan. Wah gitu gak kepikiran. Kalau DBM lebih ke jadi kayak memang kayak gak punya pikiran aja gitu ngeliatnya tuh. Kayaknya juga cuma ketawa-ketawa doang ya. Iya. Udahlah langsung aja ke inilah saya tag super tag lah. Ya. DBM tai. Kesel anjing. Nextnya Nyo, super thanks. Next. Nyo. Ya. Nyo. Iya. Inilah super thanks aja lah, nggak bikin emosi, nggak kayak DBM. Pertama-tama Nyo, Ya. kita ucapkan Terima kasih kepada Sultan Santu yang sudah memberikan sawer dan tempat untuk Santu People mencurahkan opininya gitu kali ya. Enggak mencurahkan komenan sama aspirasi. Komenan aja gitu ya. Nyo DBM udah ketularan DBM. Meluncur yang pertama Nyo. Jus. Ada dari Carlos Thomas. Sikat. Hadir terus menemani diriku sebelum tidur bobo. Silakan yang mau eksis dan mengeluarkan keresahan selayaknya komika kepada orang Y seperti Firdaus, Yesi, Mami Iza Zega, DBM dan kawan-kawan. Hatur nuhun sadayana monggo eksis. Yes, ada Sani Ketup, Pansos sama Bang Carlos, sorry. Aku temenin Mau nggak aku temenin Bang tidur. Malam nyomang kapan full DBM Mang hatur nuhun nyomong. Ini barusan udah diselang intermezzo, mamang asam lambungnya naik, perutnya kembung langsung. Beneran gak bohong aja itu sampai obat dikunyah sambil ngonten. Next ada dari Moba Entot, sorry Bang baru nongol lagi, kemarin sibuk kerja, sorry nggak tahu info kemarin kalau pemangku bumi kita dah kembali ke pangkuan sang ilahi. Entah kenapa kalau Aus Oli samping yang ngomong gue gak percaya. Karena Aus banyak bohong, kalau dia jujur pun gak percaya aja. Sekali lagi terima kasih Lord of the Lord sudah menghibur dengan konspirasi dunia yang berasal dari Indo. Semoga dapat tempat yang nyaman di pangkuan ilahi. Amin. Carlos bales. Nah ini ada dari Ramdan and Family. Hadir Nyomang, sehat selalu, makin lancar rezekinya, amin. No comment, doa terbaik aja lah buat mereka semua. Tolonglah. Nextnya Nyo. Nextnya dari Wayan WK TV. Sikat. Jadi ikut sedih nih gue lihat Firdaus nangis. Iya sama Nyonyo kemarin juga sedih ya. Nextnya dari Riki Abdurrahman. Sehalu Firdaus, oi wobo seblok tretan sesetan coki. Satan coki masih punya hati untuk keluar pelangga. Gus Siko sudahlah itu gitu ya. Anjir. Salut pisan buat Rian yang keluar dari PT Yan PR. Anda menjadi konten kreator sangat banyak. Yan sekiranya kerjangar tong asal ngomong deh ngawinin batur tuh Dwi baper Dwi baper kalau lagi pusing gak usah asal ngomong mau ngawinin orang gitu kan. Maksudnya kan gak usah banyak bercanda sama cewek. Lihatlah Yan teh Dwi melihat celah pansos dari ucap heureuy Rian, katanya dari bercandaan Rian gitu kan maksudnya. Aing mang kursi temere ya sudahlah, kata itu kursi balik lagi kursi kita aja masih dipakai kursinya parah nih. Eta kos MotoGP dari mana mang? Boden nitip salam ke Teh Lucy Wiryono Simba MotoGP sareng Kang Joni Lono di Trans 7. Itu kaos MotoGP. Kaos MotoGP dibagiin semua karyawan Trans 7 dibagiin kaos MotoGP buat dipakai di hari-hari tertentu nanti ditentukan gitu lah ya. Nextnya dari Abdurrahman. Mantap. Mantap, gampang. Mantap. Juna Gaming yo. Lamun kurang dikawin kagok jadi saudara gitu kan. Apa tuh?
Kalau sama gue sih dinikahin aja, kagok kalau jadi saudara itu. Kentang kalau cuma jadi saudara gitu. Okay. Dari netizen yo? Kayaknya Nyomang brainwash Firdaus deh. Bijak lah dengan kelakuannya yang wadadidaw gitu, jangan gampang percaya monyongannya. Kita sih Shopee tip thinking aja gitu ya. Next ada dari Tora Zeus. Saya dan sukses selalu buat Mamang dan Nyonyo. Amin, terima kasih. Akhirnya figur-figur yang mau numpang pasos bermunculan. Kali ini sang make up. Harusnya si Teteh make up bisa bersikap profesional sebagai figuran yang udah dibayar. Semakin dia ngotot berpansos, maka semakin terlihat betapa gampang dan murahnya. Bucin mah bucin, tapi jangan sampai segitunya. Sebagai wanita yang berpengalaman, harusnya dia bisa membaca situasi. Ya, namanya juga cowok. Biasalah kalau modus-modus dikit. Atau mungkin pengen juga diundang ke podcast ternama. Mungkin, itu ada mungkin ke arah sana kan, lumayan exposure-nya juga gitu ya. Next ada Abiakta Fotografi. Halo Nyomang, sehat-sehat terus Nyomang. Aku ada saran nih buat Nyomang, kalau konten campur aduk itu mending yang sedih-sedih ditempatkan di akhir video aja deh. Kalau langsung di awal video dikasih yang sedih, terus video berikutnya bikin ketawa, rasanya ketawanya kayak kepaksa gitu. Nggak enak jadinya. Habis berita duka terus ketawa-ketawa. Iya, aku jadi ikutan gemes sama mempelai palsunya Rian Dono, dikasih turbo aja tuh lidahnya biar cepet ngomongnya. Ih lambat banget aja. Tapi boleh juga sarannya. Iya. Kemarin karena kita bener-bener pengen nge-expose Lord Rangga aja sih di awal itu, nggak ada rencana sebenarnya. Terus ada apa namanya? Ada video Rian Dono gitu yang masuk kayak gitu. Jadinya ya wadididau gitu. Nextnya Erik Sanjaya nyo. Janda anak satu tapi cakep juga. Kalau sama aku sih digaskan. Ada dari Rasi 51, ada bukan lembaran lagi yang palsu. Oh, bukan lembaran lagi yang palsu, keluar nanti tambah-tambah lagi masalahnya. Ampun Nyomang, santuy people terus buat Nyomang. Sehat selalu yes. Yes, amin yes. Salam santuy sadayana, nuhun Mang Carlos. Nah, hai Janaba, mau nanya aja sama Mamang masih ada gejala meteorismenya enggak Mang? Kata mudah-mudahan Mamang sama Nyonya sehat terus. Meteorisme apa? Ya biar kita santuy people selalu bisa update tiap hari kan kentut terus itu apa maksudnya gimana meteorisme gitu. Tapi it's okay, terima kasih doa sehatnya gitu. Next ada dari Alfia Agatha Nabi Prilly Queen. Sikat Nyo. Malam Nyomang dan santuy people, maaf aku telat nonton Nyomang baru selesai kerja. Namanya juga ODGJ Nyomang nggak mungkin punya respect sama orang lain. Aduh mbak, jangan pansos napa. Dari logika aja nggak nyampe di otak aku. Logikanya orang yang baru aja gagal nikah bisa move on secepat itu di mana nemunya? Mending lu mikir dulu dah sebelum speak di sosmed. Jangan hanya karena Rian lagi viral lu mau ikutan pansos kayak si Yesi. Aduh, yang percaya omongan lu hanya orang bego. Aku rasa apalagi lu dibayar dan nggak profesional kalau lu bilang baper sama Rian. Udah maaf Nyomang agak panjang dan julid banget ya. Kesel aku, ada aja yang mau ikutan pansos. Kapan kelarnya ini kasus anjir? Kasian Riannya kali kalau mau klarifikasi mulu. Yuk yang mau masuk TV YouTube, tempat dan waktu dipersilahkan. Selamat malam Nyomang dan santuy people. Selamat beristirahat dan pakailah logika dalam menyerap info dari sosmed. Yes, betul benul. Next ada di Chandra Gotama Nyo. Si pengantin pelayanan gimana baper sih? Resepsinya mewah banget loh. Sedih sih lihat Lord Rangga lagi sakit tetap kerja demi keluarganya. Gus Susi kenapa peka sih? Kenapa nggak peka gitu iya maksudnya? Kali ya Gus Susi gitulah ya, tolonglah. Nextnya ada dari Andi Juki. Hadir ke Alvia Kaum Nebeng TV. Daus and Gus Susi no comment, kembali lagi ke pribadinya masing-masing punya adab atau tidaknya sebagai sesama konten kreator. Kalau Mbak Stan Girl weddingnya sih aku netral atau positive thinking wae, nunjukin doi cari jajan buat anaknya kan secara gendes daripada pelakor atau main micet. Waduh bener juga. Asal doi gak ikutan playing victim aja bisa kasih bukti minimal chatan. Betul, setuju. Buat Rian cepet move on, jangan over ditangisi, jangan over disesali. Nasi sudah keluar jadi bubur. Dari dubur. Oh dari dubur. Aku pikir nasi sudah keluar jadi bubur. Cepatlah kau guyur. Tai dong gitu kan. Jadi cepetan disiram gitu. Iya. Emang sehat selalu dan semangat bacain komentar. Yes, terima kasih. Terima kasih. Nextnya dari Kevin Kristo. Boleh disikat Nyo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang santuy people semua. Dan Kak Alfia, always in here. No comment aja lagi deh, capek juga julidnya, pusing. Salam santuy, salam dari Mama, jaga kesehatan untuk Nyomang dan GWS untuk dia. Serta semoga kita diberikan kesehatan juga. Mang Sarah coba deh belajar bahasa Jawa juga. Setidaknya ngerti sih Mamang, begitu juga sebaliknya. Kita udah belajar kok ya. Iya. Di sini bahasa juga banyak. Di Dayak aja ada 406 bahasa, belum bahasa Chinese terus banyak Melayunya.
yang bahkan beda kecamatan, beda logat, beda arti. Tapi kami di sini sudah terbiasa dengan multikultur, makanya ndak heran sama bahasa di luar Kalimantan. Maaf panjang Mang. Peace. Salam perdamaian gitu. Nextnya ada dari Agung Budiantoro, boleh disingkat Nyonyo. Yo Mang Santuy People, welcome back again bersama dua tapi mangkok always in here. Opening kita itu. Ada sedikit rezeki nih Nyomang buat beli apaan ke? Maaf ya Nyomang lama nggak nyawer Ria, tapi tenang aja dari Korea always in here pokoknya. Salam santuy buat saudara-saudara Radio Santuy dan buat Nyonyo Mamang, semangat kontennya. Sukses buat Radio Santuy. Salam anak rantau. Salam anak rantau. Nextnya Rian, bukan Rian Dono ya, tapi Rian Padilla ini. Always in the bright Nyomang, numpang Kang Agung. Mang nggak mau banyak komen lagi, nggak enak badan soalnya. Nuhun Nyomang udah dibacain. Sehat-sehat atuh Rian, tolonglah. Jangan sakit-sakit atuh. Iya, Santuy People jangan sakit-sakit, sehat-sehat. Makan sehat, tidur sehat gitu. tidur sehat, uploadnya malam katanya gitu. Next ada dari Simpak Berduri. Jujurlah Bang. Ini pasti hasil dari make cup iya kemarin make cup artis gitu. Next ada dari Albertan. Numpang di sini ya Kang Agung, sehat-sehat buat semuanya. Haha, Nyomang lucu kalau baca komenku kemarin. Kecepatan kalau nulis sambil kerja. Ketambahan sebel sama Ono. Gak mau komen ya sih sekarang jadi penyakit nyinyirin orang. DBM Mang. Itu tadi udah ya. Aku kalau pagi masakin bosku sambil lihat kalian, masa ketawa-ketawa sendiri. Bahas lainnya Mang, jangan ya sih please. Salam-salam buat doi yang di Indonesia. Kangen, jangan egois jadi orang. Nextnya ada dari Setia Kelana. Hadir Mang, agak sibuk nih. Salam Santuy People, moga sehat, berkah dan terhindar dari mahar bahaya. Kemarin ada bom dekat tempatku kerja Mang, ya. Oh yang di Bandung gitu ya. Untuk Nyomang sukses selalu, always in here. Iya hati-hati Setia Kelana, sibuk tetap jaga kesehatan. Hati-hati juga dengan keadaan sekitar ya gitulah ya. Ya, nextnya ada dari Last of the Last ya Mang. Belum. Masih banyak. Nextnya dari Kolis Widianti. Salam Santuy People, happy weekend. Biasanya aku kalau lihat orang nangis mesti ikut nangis. Kok Om Daus nangis aku nggak ikut nangis ya. Dah aku colok-colok mataku tetap nggak nangis ya. Buat Nyomang semangat terus kontennya ya. Alhamdulillah dah makin maju subscribernya. Mudah-mudahan cepat dapat golden play button. Amin ya robbal alamin. In here always pokoknya. Always in here, dicolok-colok matanya gak nangis-nangis. Daus emang wadididau. Next ada dari Mas Jaya Official. Kak Kolis numpang duduk ya. Makin sukses Kak Kolis, semoga rezekinya nular, amin. Memang juga makin sukses dan makin wadidau, amin. Menit 37,06. Bener tuh apa kata Nyonyo. Yang jadi pertanyaan itu cowok mau gak sama si Yesi? Iya bener, wadidaw, jasa netizen itu ya. Netizen tolonglah. Nextnya dari Imam Dasuki. Numpang komen Rian. Bro Rian harusnya jangan resign dari kerjaan. Ingat, orang yang viral jarang yang survive. Dari 100% mungkin hanya 15% yang survive. Betul, karena viral tuh naiknya tuh sekaligus gitu, nahan di atasnya itu loh. Susah. Ingat jika TikTok? Nah, mana? Jangan itu deh, nggak usah jauh-jauh. Yang dulu jaya itu bentar doang. Jadi Rian aman sih, ada backup sih kalau mau balik lagi kerja juga kan dibukakan pintu sebesar-besarnya gitu. Next ada dari Ridwan Kelby, numpang masuk TV again, thanks to Teteh Kolis Sultan People. Kesel juga lihat Gus Irfan, Siko nggak ada simpatinya Malor Terangga, padahal pernah konten bareng itu aja. Di kasus batal nikah kemarin teh udah nggak mau komen-komen, masih ada lagi sampai berjilid-jilid jadinya. Kunaha atuh, kenapa atuh. Salam dari Bandung Nyomang, always in here Salam dari juga. Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Ada dari nextnya Wamip Channel. Salam Santuy People, Nyomang dan Nyonyo. Nitip salam ya Mang buat Mamang. Buat mamanya. Mamanya Hafizan Rafa Khairi, istriku. Oke. Terima kasih sudah jadi istri dan ibu yang baik. Dah itu aja. Makasih Rada Santuy always sendiri. Aduh. Cici au. Next ada dari Banyu Samudra. Assalamualaikum, numpang masuk TV. Boleh. Mau komen, itu si Wesi ngapain sih halunya kebangetan. Perasaan gua orang gunung yang masih kental dengan adat kejauhan gak halu begitu. Mantra pelet apa Anda? Kalau ada mantra pelet gak ada orang miskin nikah sama orang miskin. Yang ada orang miskin pelet orang kaya biar hidupnya makmur. Sampai anak turunan gak usah capek-capek kerja cari duit buat nafkahin keluarga. Itu playing logika aja kita kan ya.
Buat Radio Santuy makin naik, makin banyak yang subrek, semangat. Terima kasih Banyu Samudra. Next ada dari Raja Neraka Hades. Nitip sendal ya Holis. Kalau urusan oil sama besi itu nggak ikut lah nyumbang, soalnya udah pasukan gua. Kalau yang yes ini masih dipertimbangkan, masih diampuni apa kagak itu. Masuk new episode kah itu yang di channel Kang Deddy Mulyadi curhatan janda sertifikat. Waduh itu pusing banget. Nextnya ada dari Aku Umar. Sikat. Habis besi terbitlah Yesi. Tolonglah besi cuan bisa dicari tapi jangan asimpati. Oh rimanya keren semua. Tapi apakah yang belakangnya si gitu rusuh gitu? Ada besi, ada juga Yesi gitu. Tolonglah gitu kan. Tapi balik lagi aku kesel aja karena anjir nih orang nggak ada konten-konten turut berduka iya, gitu apalagi kan. Kalau enggak ini deh pas waktu misalnya yang pulang dari podcast itu kan katanya Lord Langganya muntah darah gitu. Saya sorry atau apa gitu. Ada gitu sikut nih. Next ada Last of the Last dari Zoli. Makasih sudah menghibur, gue dengerin yang gantiin pengantin kok malah emosi sendiri udah ngomongnya pelan terus rada nggak jelas gitu ya. Salam dari Hong Kong, moga sukses. Terima kasih nyo. Habis kita persiapkan akan live streaming nanti ya. Kalau hitung-hitungan sih kemungkinan jam 11 baru beres ya gitu lah ya Nyo. Berarti kita harus closing Nyo, sikat Nyo. Sebelum closing terima kasih kita dulu. mau mengucapkan terima kasih buat Saltun ayam Saltun aduh. Sultan Santuy yang sudah mengasih sudah giving support via super sticker dan juga sudah memberikan ruang buat Santuy people yang lainnya untuk gemes gitu punya keresahan, aspirasi atau kayak gimana. Oke, terima kasih juga banyak. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang 2 topi mongkok cabut dulu dan ciao.